Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal ilma toharotan linnufus wa nuron lil basoir wa tariqon ilal haq wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu adama in qata'a amalahu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi aw walidin sholihin yad'u lahu. Artinya, apabila mati anak Adam atau manusia, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali 3 hal. Pertama, sodako jariyah. Yang kedua, anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah mati ini artinya sesuatu itu sudah tidak berfungsi lagi. Dalam Al-Quran, kata mati ditulis dengan al-maut, atau juga ada istilah lain wafat, ada istilah lain ajal, ada juga disebut dengan roja. Al-maut ini artinya adalah kematian, artinya sesuatu itu sudah tidak berfungsi. Contohnya lampu itu mati, artinya lampu itu sudah tidak lagi bisa dipakai untuk menerangi. Begitupun yang namanya manusia, ketika dikatakan sudah mati, berarti sudah tidak berfungsi lagi. Matanya sudah tidak berfungsi lagi untuk melihat, telinganya sudah tidak berfungsi lagi untuk mendengar, hidungnya tidak berfungsi lagi untuk bernapas, tangannya tidak berfungsi lagi, dan seluruh anggota tubuhnya tidak lagi ada yang bisa difungsikan. Itu namanya mati. Dalam Al-Quran, ini disebutkan dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Berarti pada hakikatnya apapun yang diciptakan Allah, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan, pasti ada akhirnya. Pasti ada masa tidak berfungsi lagi. Yang kedua, mati ini disebut dalam Al-Quran dengan kata-kata wafat, artinya sudah sempurna. Bahwa jika seseorang dikatakan wafat berarti sudah sempurna. Contohnya, dia wafat, si A wafat umur 12 tahun. Maka ketika umur 12 tahun dia wafat berarti dia sudah sempurna. Atau si B, ketika dia wafat umur 120 tahun. Maka ketika umur 120 tahun berarti dia dikatakan sudah sempurna. Lalu dalam Al-Quran sendiri, kematian itu bisa ada juga dengan menggunakan istilah ajal, artinya batas. Ini disebutkan dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yasta'dimun. Yang mana artinya, apabila telah datang kematian pada seseorang, maka tidak akan dipercepat baginya dan juga tidak akan diperlambat. Artinya apa? Sesuatu itu sudah ada masa waktunya. Kalau kita beli makanan mah istilahnya udah ada masa kadaluarsa. Misalnya kita beli wafer. Wafer itu masa kadaluarsanya misalnya sampai 20 April 2024. Maka pada tanggal 21 April 2024 dia sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Akan berakibat tidak baik bagi seseorang. Karena apa? Masa dia digunakan kita sudah habis. Ataupun lampu seperti yang tadi disampaikan bahwa ada masanya. Apapun yang di dunia ini ada sudah ditetapkan Allah. Dan manusia tidak akan dipercepat Allah usianya walaupun hanya sedetik. Dan juga tidak akan diperlambat. Kalau memang sudah waktunya meninggal, akan meninggal. Itu yang namanya ajal. Ada juga disebutkan bahwa yang maut itu dalam Al-Quran disebut dengan roja.
roja itu artinya kembali. Ini sering kita dengar sebutan roja ini pada saat kita mendengar dari masjid atau musola-musola di lingkungan kita tempat tinggal. Biasanya di masjid itu diumumkan, Bismillahirrahmanirrahim, berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya kan? Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah. Hanya saja roja ini berbeda dengan maut, wafat, dan ajal. Kalau pengertian maut, roja, kalau pengertian maut, wafat, dan ajal itu kita dari segi fisik, bahwa manusia itu ada badan, ada jasmani, ada rohani. Nah, kalau kematian, ajal itu biasanya kita berasumsi ke jasad kita, bahwa jasad kita ini akan ada masa akhirnya. Tapi kalau yang namanya roja kembali, itu yang kembali adalah ruh kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ruhnya tidak mati, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipertimbangkan amal baik dan buruknya. Nah, ketika seseorang mengalami kematian, berarti tadi dikatakan seluruh amalnya tidak lagi bisa berfungsi. Misalnya sholat dia ya sudah sebatas ketika dia masih hidup. Kalau sudah mati tidak ada lagi kewajiban sholat dan tidak ada lagi bisa mendatangkan pahala. Begitupun amal-amal yang lain. Tetapi manfaat dari amal-amal yang lain yang tidak bisa putus ada 3. Seperti yang tadi diriwayatkan oleh hadis Muslim, yang pertama adalah sodaqah jariyah. Bahwa seseorang yang ketika hidupnya rajin bersedekah, maka dia akan mendapatkan begitu banyak keutamaan. Dalam hadis, salah satu hadis, Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang bersedekah diibaratkan dia menanam satu benih. Dan dari satu benih yang dia tanam akan tumbuh menjadi 10 cabang. Dari setiap cabangnya akan menghasilkan 100 butir. Artinya apa? Setiap kali orang bersedekah akan dikalikan 700 kali lipat. Itu adalah amal yang akan didapatkan manusia ketika seseorang sudah meninggal, bahwa sedekahnya itu akan terus berlanjut. Dan yang lebih pastinya yang sering kita dengar itu istilah sedekahnya adalah mengenai wakaf, ya kan? Bahwa misalnya seseorang mewakafkan rumah untuk dijadikan masjid, maka selama bisa difungsikan sebagai masjid, maka selama itu pula pahala dari yang meninggal akan terus mengalir, atau dijadikan sekolah, atau dijadikan tempat pendidikan seperti TPA gitu, pengajian, atau dijadikan rumah sakit, atau dibelikan sebuah mobil, misalnya belikan ambulan. Selama mobil ambulan itu masih mendatangkan fungsi dan kebaikan untuk orang lain, itu dinamakan juga sedekah jariyah untuk yang meninggal dunia. Ataupun benda-benda yang lain yang bisa memberikan manfaat bagi kebaikan orang banyak. Lalu apalagi yang bisa dimanfaatkan seseorang ketika sudah meninggal dunia, yaitu anak yang soleh, yang selalu mendoakannya. Jangankan ketika anak itu berdoa, ketika anak itu berbuat baik di dunia, maka itu akan mendatangkan pahala yang banyak bagi orang tuanya. Karena itu, selagi kita masih ada di dunia ini, selagi kita masih hidup, berusahalah kita untuk selalu mengarahkan anak-anak kita untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu rajin sholat, untuk selalu rajin membaca Al-Quran, dan untuk selalu beramal-amal soleh yang lain, sehingga kelak ketika kita berpisah dengan beliau, kita akan mendapatkan manfaat dari doa-doa yang disampaikan oleh anak-anak kita kelak. Yang ketiga, yang bermanfaat dari kehidupan ketika kita sudah meninggal adalah ilmu. Ketika seseorang masih hidup rajin mengamalkan ilmunya, insya Allah ilmunya yang bermanfaat itu pun akan membawa kebaikan dia nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari hadis yang diriwayatkan Muslim ini, intinya adalah kita ketika sudah meninggal dunia masih ada kesempatan mendapatkan amal-amal yang baik, diantaranya adalah sedekah jariyah, yaitu berupa misalnya wakaf, bisa juga dari doa anak yang soleh, bisa juga dari ilmu yang bermanfaat. Semoga hadis ini bisa lebih memotivasi kita dalam beramal soleh dan lebih meningkatkan ibadah kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga mendatangkan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.